Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran geografi. Sebelum kita mulai, coba bayangkan, apakah kalian pernah merasakan tanah bergetar, bangunan bergoyang, atau melihat berita tentang gempa yang terjadi di daerah lain? Nah, hari ini kita akan membahas secara lengkap tentang seisme atau gempa bumi, mulai dari pengertian hingga upaya mitigasi. Yuk, kita mulai. Sekarang, setelah kita tahu apa itu gempa, muncul pertanyaan dalam benak saya. Energi besar itu datang dari mana? Untuk menjawabnya, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu asal-usul gempa bumi. Yang besar, gempa berasal dari pergerakan lempeng tektonik. Bumi memiliki beberapa lempeng raksasa yang bergerak perlahan, tetapi terus-menerus. Ketika dua lempeng tersebut bergerak satu sama lain, ataupun saling bertumbukan, saling bergeser, atau saling menjauh, maka hal inilah yang menjadikan tekanan pada batuan akan meningkat. Jika tekanan sudah melewati batas kekuatan batuan, maka energi dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik. Itulah proses yang menyebabkan gempa terasa hingga ke permukaan. Fenomena ini sangat beragam di setiap wilayah. Lalu, apakah semua gempa itu sama? Tentu tidak. Ada berbagai jenis gempa tergantung lokasi, kedalaman, dan bentuk pusat gempanya. Mari kita pelajari. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis daripada gempa bumi itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan jarak epicentrum, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gempa setempat, jarak kurang lebih dari 10.000 km. Lalu yang kedua, ada gempa jauh sekali dengan jarak lebih dari 10.000 km. Dan yang ketiga, ada gempa jauh yang dengan jarak 10.000 km. Lalu berdasarkan pusat gempa dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada gempa laut, dan yang kedua ada gempa darat. Nah, lalu berdasarkan jenis-jenis gempa bumi yang lain, berdasarkan bentuk epicentrum, gempa bumi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada gempa sentral, gempa linear. Lalu berdasarkan kedalaman hipocentrum, ada gempa dangkal, dan juga gempa menengah, serta gempa dalam. Hal inilah yang menjadi jenis-jenis daripada gempa bumi itu sendiri. Untuk memahami jenis-jenis ini dengan lebih baik, kita perlu mengenal dua istilah penting dalam seismologi, hipocentrum dan juga epicentrum. Mari kita lanjutkan. Hipocentrum adalah titik di dalam bumi tempat energi gempa pertama kali dilepaskan. Lalu epicentrum adalah titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas hipocentrum. Nah, semakin dekat kalian suatu tempat ke epicentrum, maka semakin kuat getaran yang dihasilkan dari gempanya. Hal ini yang menjadikan penyebab gempa bumi itu terasa sangat mengerikan. Setelah tahu titik-titik penting dalam gempa, kita mungkin bertanya, apa saja sih yang bisa menyebabkan gempa bumi? Yuk, masuk ke bagian penyebabnya. Yang pertama, akibat aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi. Yang kedua, ada tumbukan benda langit yang jatuh ke bumi. Ini seringkali jarang terjadi. Yang ketiga, akibat reruntuhan pada daerah kapur dan juga pertambangan. Dan yang keempat, gempa vulkanik yang terjadi sebelum meletusnya gunung api. Dan yang kelima, aktivitas manusia seperti peledakan, nuklir, dan juga sebagainya. Ketika gempa terjadi, apa saja yang dapat terjadi di permukaan bumi? Mari kita bahas dampaknya pada efek secara lingkungan. Pertama, terjadinya tanah longsor. Dan yang kedua, perubahan aliran air sungai ataupun daerah aliran sungai ataupun DAS. Dan yang ketiga, hancurnya habitat flora dan fauna. Dan yang keempat, adanya peningkatan aktivitas vulkanik dari berbagai sektor. Dan yang kelima, ada peningkatan erosi tanah akibat pergerakan tanah itu sendiri. Dan yang keenam, ada pencemaran bahan kimia dari industri terdampak. Dan yang terakhir, ada pencemaran bahan kimia juga dari industri terdampak yang akibat dari gempa tersebut. Setelah itu, mari kita bahas dampaknya secara luas. Jangan ataupun getaran, selanjutnya ada tanah menjadi cair, tanah longsor, tsunami, serta kebakaran. Melihat dampaknya yang besar, kita tentu bertanya nih, bagaimana cara kita mengurangi resiko gempa bumi itu sendiri. Itulah pentingnya teknologi dan juga kesiapsiagaan. Mitigasi bencana ataupun gempa bumi dapat dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui penyusunan
rencana evakuasi, pelatihan tanggap darurat, dan penentuan titik kumpul yang aman. Bangunan serta infrastruktur perlu dibangun dengan standar tahan gempa untuk meminimalkan kerusakan. Selain itu, masyarakat pun harus selalu menyediakan perlengkapan ataupun logistik darurat seperti P3K, air bersih, senter, dan juga radio komunikasi. Gempa bumi dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari aktivitas alamiah hingga perbuatan manusia sendiri. Adapun dampak yang diakibatkan mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan yang parah. Untuk itu, kita semua harus selalu hati-hati dimanapun dan kapanpun. Terima kasih telah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Bye-bye.